Assalamualaikum teman-teman, di video kali ini kita akan membahas tentang HTML dasar. Apa itu HTML? HTML adalah singkatan dari Hypertext Markup Language, merupakan bahasa markup bukan bahasa pemrograman, karena di dalamnya terdapat serangkaian markup yang nantinya markup tersebut disebut dengan tag, yang berfungsi untuk membuat browser yang bagaimana sebuah konten akan ditampilkan. HTML pertama kali diciptakan oleh Tim Berners-Lee. Dia juga menemukan banyak hal seperti HTTP, HTML, www atau World Wide Web, web browser, web server, dan web page. Selain itu, dia juga sekarang menjadi direktur dari sebuah organisasi, W3C atau World Wide Web Consortium. Adalah organisasi yang tugasnya membuat standar-standar segala sesuatu yang ada di web tersebut. Selanjutnya, di sini ada struktur dasar dokumen HTML. Setiap halaman HTML setidaknya memiliki struktur dasar. Pada gambar ini, di sini ada tag HTML, tag head, tag title, dan tag body. Inilah yang merupakan struktur paling dasar dari HTML, walaupun HTML tidak hanya berisi struktur tersebut. Struktur dasar HTML. Yang pertama di sini ada tag, yaitu sebuah penanda awalan dan akhiran dari sebuah elemen di HTML. Tag selalu ditulis berpasangan yang terdiri atas tag pembuka dan tag penutup. Tag penutup ditulis dengan menambahkan garis miring di depan nama tag. Contohnya, di sini ada tag pembuka HTML dan tag penutup HTML. Lalu yang kedua ada elemen. Elemen terdiri atas 3 bagian, yaitu tag pembuka, isi, dan tag penutup. Di sini ada contoh. Ada tag pembuka body, lalu isinya yaitu belajar tentang tag HTML, lalu ditutup dengan tag body. Lalu ada atribut. Atribut adalah kata khusus yang berada di dalam tag pembuka. Atribut juga disebut sebagai modifier yang akan menentukan perilaku dari elemen. Di sini ada contoh, tag image src, gambar, width 100, height 100. Jadi itu atribut src adalah atribut khusus untuk tag image yang fungsinya untuk menentukan gambar yang akan ditampilkan. Lalu atribut width dan height adalah atribut yang mengatur ukurannya. Lalu di sini ada elemen HTML, menyatakan pada browser bahwa dokumen web yang digunakan adalah HTML. Contohnya tag pembuka HTML dan tag penutup HTML. Elemen head merupakan kepala dari dokumen HTML. Tag pembuka head dan tag penutup head terletak di antara tag pembuka HTML dan tag penutup HTML. Contoh sintaksnya seperti gambar ini. Lalu, elemen title merupakan judul dari dokumen HTML yang ditampilkan pada judul jendela browser. Tag pembuka title dan tag penutup title terletak di antara tag pembuka head dan tag penutup head. Sintaksnya seperti gambar ini. Elemen body. Elemen ini untuk menampilkan isi dokumen HTML. Elemen body mempunyai atribut-atribut yang menspesifikasikan khususnya warna dan latar belakang dokumen yang akan ditampilkan pada browser. Pada gambar di samping, bagian atas adalah contoh sintaks dari elemen body. Dari gambar sintaks tersebut, tag pembuka body dan tag penutup body terletak di bawah tag pembuka head dan tag penutup head. Lalu, atribut teks memberikan warna pada teks, background color memberikan warna pada latar belakang dokumen HTML. Lalu pada gambar bagian bawah adalah hasil dari sintaks di atas. Pada teks belajar HTML dasar itu berwarna merah, sedangkan latar belakangnya menjadi abu-abu terang. HTML format teks. Yang pertama, elemen BR atau line break. Elemen BR berfungsi untuk ganti baris dan elemen BR ini tidak mempunyai tag penutup. Lalu yang kedua, elemen P atau paragraf. Elemen P berfungsi untuk ganti paragraf yang diikuti dengan baris kosong di awal dan di akhir paragraf. Elemen P mempunyai atribut yaitu align yang bernilai left, center, dan right yang spesifikasikan posisi tepi horizontal dari paragraf atau default left.
Tag penutup paragraf sifatnya opsional jika suatu paragraf diikuti oleh paragraf berikutnya. Jika tag penutup paragraf diabaikan, maka paragraf itu tidak akan diikuti dengan baris kosong di akhir paragraf. Lalu yang ketiga ada elemen H1, H2, H3, H4, H5, H6 atau header. Elemen H1, H2, H3, H4, H5, H6 berfungsi untuk membuat header dengan format 6 jenis, ukuran huruf, dan tercetak tebal. Nilai ukuran huruf terbesar adalah H1 dan terkecil adalah H6. Elemen ini mempunyai atribut yaitu align yang bernilai left, center, dan right yang menspesifikasikan posisi horizontal dari header atau default left. Lalu yang keempat ada elemen B atau bold. Elemen B berfungsi untuk membuat tampilan teks tercetak tebal atau bold. Lalu yang kelima ada elemen I atau italic. Elemen I berfungsi untuk membuat tampilan teks tercetak miring atau italic. Lalu yang keenam, elemen U atau underline. Elemen U berfungsi untuk membuat tampilan teks tercetak garis bawah atau underline. Lalu yang ketujuh ada elemen pre atau pre-format text. Elemen pre berfungsi untuk menampilkan teks seperti apa adanya. Lalu yang kedelapan ada elemen center. Elemen center berfungsi untuk menampilkan teks dengan posisi horizontal di tengah. Lalu yang kesembilan ada elemen base font. Elemen base font berfungsi untuk merubah dasar ukuran huruf tampilan dari web browser. Atribut dari elemen ini adalah size yang merupakan ukuran huruf dengan nilai 1 sampai dengan 7 pixel atau berupa ukuran relatif, atau plus atau minus. Defaultnya adalah 3 pixel. Elemen ini tidak mempunyai tag penutup. Yang ke-10 yaitu elemen font. Elemen font berfungsi untuk merubah jenis, ukuran, dan warna dari tampilan huruf. Elemen ini mempunyai atribut color untuk merubah warna huruf, face untuk merubah jenis huruf atau jika lebih dari satu jenis huruf harus dibatasi dengan koma, dan size untuk merubah ukuran huruf atau pixel. Lalu yang ke-11 elemen HR atau horizontal rule. Elemen HR berfungsi untuk membuat suatu garis horizontal. Elemen ini tidak mempunyai tag penutup dan mempunyai atribut align untuk menempatkan posisi secara horizontal atau left, center, right. Size untuk ukuran ketebalan garis atau pixel, width untuk ukuran panjang garis atau persen, dan offset atau garis solid. Selanjutnya HTML daftar urutan. Di sini ada elemen OL atau order list. Elemen OL berfungsi untuk membuat nomor daftar urut. Elemen ini mempunyai atribut yaitu star dan tipe. Atribut star berfungsi untuk memberikan nilai awal dari daftar urutan. Atribut tipe berfungsi untuk memilih bentuk daftar urutan, yaitu A besar untuk abjad huruf besar, A kecil untuk abjad huruf kecil, I besar untuk abjad Romawi besar, I kecil untuk abjad Romawi kecil, 1 untuk angka desimal atau default star, 1 tipe 1. Lalu elemen UL atau unordered list. Elemen UL berfungsi untuk membuat daftar tanpa nomor urut atau dalam format bulat. Elemen ini mempunyai atribut yaitu tipe. Nilai daripada atribut tipe ini adalah circle, square, dan text. Lalu elemen LI atau list item. Elemen LI merupakan isi daripada daftar. Elemen ini harus berada di dalam elemen OL atau UL. Elemen ini mempunyai atribut tipe dan value. Nilai atribut tipe adalah A besar, A kecil, I besar, I kecil 1, circle, square, text, dan atribut value berisikan nilai nomor urutan dari atribut tipe. HTML table. Di sini ada elemen table. Elemen table berfungsi untuk membuat suatu data multidimensi yang terdiri atas kolom dan baris. Elemen ini mempunyai atribut seperti align, BG color, border, cell padding atau jarak antara tepi sel dengan isi sel, cell spacing atau jarak antara sel, width atau lebar table, dan height atau tinggi table. Lalu sini ada elemen caption. Elemen caption berfungsi untuk membuat judul dari table. Mempunyai atribut yaitu align dengan nilai top atau judul terletak di atas table
dan bottom judul terletak di bawah table. Elemen TR atau table row. Elemen TR mendefinisikan baris pada tabel dan elemen ini harus berada di dalam elemen tabel. Atribut yang terdapat pada elemen ini adalah align, v-line atau posisi vertikal dan bg color. Lalu ada elemen TH atau table header dan TD atau table data. Elemen TH dan TD merupakan informasi pada tabel. TH mendefinisikan isi sel sebagai header cell pada kolom tabel dan datanya tercetak tebal dengan posisi di tengah sel. Atribut kedua elemen ini adalah align, v-line, bg color, call span, dan row span. HTML image atau gambar. Elemen image ini berfungsi untuk menampilkan gambar. Elemen ini tidak mempunyai tag penutup dan mempunyai atribut yaitu align, alt atau teks alternatif jika gambar tidak tampil, border, height, width, edge space atau jarak kosong posisi horizontal, v space atau jarak kosong posisi vertikal, src atau lokasi dari gambar itu disimpan beserta nama filenya. HTML hyperlink. Elemen A berfungsi untuk menghubungkan ke internal ataupun eksternal ke halaman web. Elemen ini mempunyai atribut yaitu href, name, dan target. Atribut href berfungsi sebagai hypertext reference yang mempunyai nilai URL atau Universal Resource Identifier yang akan menghubungkan ke eksternal halaman web. Atribut name berfungsi untuk menghubungkan ke tempat tujuan dalam halaman web. Atribut target berfungsi untuk menampilkan halaman web pada suatu jendela frame atau jendela baru. Selanjutnya HTML form. Di sini ada elemen form. Elemen form berfungsi untuk mendefinisikan form interaktif. Elemen ini mempunyai atribut yaitu action dan method. Atribut action berisikan aksi terhadap form yang dikirim URL, dan atribut method berisikan metode form melakukan proses pengiriman atau get, post. Lalu sini ada elemen input. Elemen input berfungsi untuk mendefinisikan input yang akan dimasukkan pengguna. Elemen ini mempunyai atribut yaitu name, size, type, value, checkout. Atribut name mendefinisikan nama dari input control form. Atribut size mendefinisikan ukuran teks pada input control. Tipe mendefinisikan bentuk-bentuk input control. Value mendefinisikan nilai awal atau reset atau submit. Checked mendefinisikan pilihan-pilihan terpilih pada tipe radio atau checkbox. Elemen ini tidak mempunyai tag penutup dan harus berada di dalam elemen form. Lalu di sini ada elemen select. Elemen select berfungsi untuk mendefinisikan opsi pilihan pada form control. Elemen ini mempunyai atribut yaitu name, size, multiple atau diizinkan banyak pilihan. Elemen ini harus berada di dalam elemen form. Elemen option. Elemen option mendefinisikan opsi pilihan pada menu select. Elemen ini mempunyai atribut select dan value. Atribut select opsi terpilih dan atribut value berisikan nilai elemen option. Lalu ada elemen text area. Elemen text area berfungsi sebagai input control form untuk memasukkan teks lebih dari satu baris. Elemen ini mempunyai atribut yaitu name, cost, dan row. Atribut name mendefinisikan nama input control form elemen text area. Atribut cost mendefinisikan jumlah kolom text area yang terlihat. Dan atribut rows mendefinisikan jumlah baris text area yang terlihat. Elemen ini harus berada di dalam elemen form. Selanjutnya, HTML frame. Elemen frame set. Elemen frame set ini berfungsi untuk membagi isi jendela web browser menjadi beberapa bagian. Elemen ini mempunyai atribut yaitu calls, rows, border, border color, frame border, dan frame spacing. Elemen frame set terletak di antara elemen head dan body. Lalu elemen frame. Elemen frame mendefinisikan frame yang terdapat dalam frame set. Elemen ini mempunyai atribut yaitu name atau nama frame, margin height, margin width, border color, frame border, no size, scrolling, src, atau dokumen yang ditampilkan pada frame. Elemen ini tidak mempunyai tag penutup. Lalu
Lalu ada elemen non-frame, yaitu elemen yang mendefinisikan isi yang akan ditampilkan jika suatu frame tidak dapat diakses. Di sini saya akan membuat contoh sintaks HTML yang sudah saya jelaskan tadi sebelumnya.